saya menemukan seninya di dalam budidaya. Nanti separuh untuk pemodal, separuh untuk pembudidaya. Kalau kita ngirim ke luar kota, kadang uang ini nggak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah ma'abadullah khawla wa la quwwata illa billah. Saya Mukhlason, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Tulungagung, sekaligus selaku CEO atau yang menggerakkan usaha perikanan terhadap teman-teman di Gerakan Pemuda Ansor wilayah Tulungagung dan sekitarnya. Pola budidaya kami, dia ada jenis ikan patin, gurami, sama lele. Jadi 3 potensi ikan air tawar itu kita support untuk menjadi kemitraan. Jadi kalau mau dirunut dari Ansor, 2009 saya wakil ketua ranting, 2014 saya ketua ranting, kemudian 2017 saya menjadi ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sumbergempol. Nah, disitulah terbangun komunikasi. Ternyata sahabat-sahabat saya di ranting-ranting yang lain ini juga ada yang penyediaan benih, ikan gurami, ikan patin, ikan lele, dan seterusnya, dan pakan-pakan dari mulai cacing yang kecil sampai pada konsentrat. Nah, disitulah kita membentuk usaha. Di 2017 ini saya terpilih menjadi ketua anak cabang ini, kemudian membentuk usaha namanya AMI dulu, Ansor 1 miliar. Kita tergabung di usaha ini menjadi usaha bersama yang kemudian saling berbagi. Jadi kita belanja benih dari sahabat kita, belanja pakan dari sahabat kita, dan kemudian menjual hasil ini melalui sahabat kita. Nah, kemudian saya menjadi ketua PAC itu sampai 2 periode, 2021. Karena waktu itu ada COVID, sehingga ini sistem ekonomi ini agak rumit dulu. Kita lepas semuanya, kemudian teman-teman, sahabat-sahabat sudah saling mandiri. Ya, alhamdulillah saya juga mengembangkan lagi dengan pola kemitraan yang sama dan mencapai sekarang alhamdulillah sudah ratusan, dan teman-teman yang lain juga begitu dan masih bersambung. Nah, karena tidak mampu menyangga sendiri, akhirnya kita berbagi. Kita bangun bahwa kita itu bermitra dengan para pembudidaya yang memang kita prioritaskan adalah para penggerak, para pejuang di Gerakan Pemuda Ansor khususnya, dan para tokoh Nahdien maupun penggerak pondok pesantren itu kita jaring, yang berprofesi sebagai pembudidaya kita support. Di budidaya ikan itu satu bisa dijadikan kerja paruh waktu. Jadi pagi 1 jam, maksimal 2 jam, nanti sore ngasih pakan lagi sekitar 1 jam. Ketika pekerjaan ini dijadikan sebuah momentum untuk mensupport kebutuhan ekonomi umat, saya kira sangat menarik. Yang kedua, prinsip kami, orang yang baik dan yang punya niat bekerja keras, maka harus mendapatkan pahala. Jadi bermitra itu bagi hasil. Nanti separuh untuk pemodal, separuh untuk pembudidaya. Akan tetapi di sini kendala kami saya rasakan mulai dari saya serius di perikanan itu 2012, nggak ada semacam sistem yang melindungi para pembudidaya ini terkait tentang benih. Benih itu kami ngambilnya dari larvanya itu dari Bogor. Kemudian dibesarkan di sini ukur 3 cm, 4 cm kita masukkan ke kolam. Lalu itu nggak ada kontrol yang ini benih bahaya atau benih yang kurang sehat. Kita itu ya kendalanya itu kadang mati-mati. Nah, kemudian setelah pembenihan, pakan ini modalnya luar biasa. 1 sak itu di harga 300-an. Kualitas pakannya kayak apa ini tergantung sekali keuntungan. Hasilnya nggak bagus, harga ikan pas murah juga.
Nah ini ada MBG ini tertolong. Alhamdulillah kebutuhan ikan itu besar sehingga harga menjadi lebih baik. Ikan konsumsi yang keluar dari patin itu per hari bisa mencapai ratusan ton, menyebar ke seluruh Indonesia. Itu dari Tulungagung. Kemudian yang kedua gurami, baik yang di es maupun yang di hidup, dikirim hidup. Itu ya ke Jakarta, ke Bandung, Bogor. Yang gurami juga begitu ke pasar-pasar ini. Saya patin pun ada yang kirim sampai ke Karawang ya, Surabaya, kemana nanti setelah itu diolah di pabrikan, kemudian jadi filet, daging filet semacam itu. Dari itu tonasenya luar biasa, bisa mencapai ratusan ton per hari. Maka perlu ada perhatian khusus supaya ada perlindungan terhadap kami pembudidaya. Bagaimana kalau mungkin olahan itu pabrik ada di Tulungagung lebih dekat, mungkin pakan ya lebih dekat. Kami berharap sebagai pembudidaya rakyat yang kecil ada regulasi yang melindungi kami, karena ya mohon izin untuk pengurusan perizinan air, limbah dan lain-lain itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang kedua, kita masih bersinggungan dengan kartel-kartel besar. Ketika kita waktu panen, bahan kita siapin, ini tengkulak-tengkulak ini yang main seperti biasa lah. Itu perilaku dalam dunia usaha. Cuman kalau ada regulasi yang mengatur, saya kira kenyamanan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan semakin kuat. Kalau kita ngirim ke luar kota, ke Jakarta, ke Semarang, kemana, ke Kalimantan, kadang uang ini nggak kembali. Kalau ada perhatian dari pusat, di Tulungagung itu diciptakan market supaya orang datang beli bawa uang ke Tulungagung. Terima kasih dari saya, selaku pekerjaan tetapnya adalah berjuang di Gerakan Muda Ansor, sampingannya adalah membangun jaringan kemitraan di budidaya perikanan air tawar. Siap menjadi mitra usaha Anda menuju sukses, berkah dan jaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.